beda tipis antara orang gila dan kreatif. Loh, iya. Gimana bedanya? Oh iya. Kalau orang gila itu nggak punya solusi, titik. Oke, kalau orang kreatif? Kreatif punya solusi. Oke. Boleh dibolak-balik ya. Ini kayak tagline-nya itu yang sebelah itu Pak ya. Bisa dibolak-balik gini. Iya. Segila apa kreativitasmu atau sekreatif apa gilamu? Saya mengambil istilah seperti ini. Ada kata-kata motivasi di sebuah medsos. Belajarlah yang sulit, karena yang mudah tidak perlu dipelajari. Oh, ini sudah jadi quotes gitu. Belajarlah yang sulit karena yang mudah tidak perlu dipelajari. That's right, luar biasa banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai customer sekalian, jumpa lagi dengan saya Mas Irfan. Pada kesempatan yang penuh kebahagiaan kali ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Biasanya ya yang datang ke sini itu adalah UKM yang membawa produk mereka. Akan tetapi hari ini beliau membawakan saya sebuah gambar yang luar biasa. Ini nah dilihat. Ini saya bergambar dengan latar belakang Gumul. Nggak tahu ya, padahal saya juga nggak nyalon bupati. Tapi kok dibawakan latar belakangnya Gumul. Pak Agung Rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, suaranya kayak dalang. Waalaikumsalam. Masa? Yes. Siap Mas Irfan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Sehat Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Oke. Mas Agung ini, Mas Agung atau Pak Agung sini? Lebih pantasnya kok setengah abad tuh apa? Pak ya? Pak. Oke, Pak Agung. Ya. Pak Agung ini adalah salah satu pejuang seni lukis. Pejuang apa ya? Ya betul. Pejuang seni lukis. Betul. Karena bagaimanapun ya, seni atau seni lukis ini adalah sesuatu yang sangat unik sekali. Betul. Dan jarang orang yang melakukan bisa mengembangkan karya seni di bidang ini. Betul. Nah, salah satunya di Kediri yang lagi naik daun atau menaikkan daun ya. Naik daun atau menaikkan daun. Di pejuang tadi akhirnya menaikkan. Iya, di mana-mana beliau coba mengawali karir di bidang seni lukis meskipun sebelumnya itu bukan dari orang seni, Pak ya. Bukan seni, bukan. Iya. Orang biasa, betul. Orang biasa. Maksud saya dulu sebelum berkecimpung di bidang seni, di bidang apa, Pak? Saya berpuluh-puluh tahun bekerja di leasing. Leasing, betul, okay. Lembaga non keuangan. Terus karena pengen keluar dari riba, terinspirasi dari Mas Sabtuari gitu ya? Ya mungkin secara umum kita nggak mungkin kerja ikut orang terus. Suatu saat sekali. Dengan bertambahnya umur kita harus punya usaha sendiri. Oke. Okay. Dan saya ngambil sebuah slogan. Pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang berbayar, mendapat bayaran ya. Betul sekali. Pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang apabila kita lakukan bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Luar biasa. Salah satu hobi adalah menggambar. Betul. Tadi sempat ngobrol-ngobrol Pak Agung ya. Jadi pernah cerita kalau pas SMA dulu menggambar guru matematika. Guru matematika yang killer itu digambar. Itu sebenarnya untuk perusahaan untuk apa ya? Penipuan massal. Gini. Kok penipuan massal? Dalam hal gini ya. Jadi pada saat guru matematika memberi penjelasan kan biasanya semua murid ditunduk. Betul. Begitu takutnya, entah begitu ngerti atau takutnya mereka tunduk. Saya yang berani melihat guru tersebut. Insya Allah beliau berpikir, wah Agung sedang memperhatikan saya. Padahal saya sedang menggambar itu. Masih ingat ya namanya bu gurunya? Itu seorang bapak, saya lupa. Dan itu sampai kuliah, sampai siapapun dosen killer, saya berani menatap. Karena posisi saya menggambar, bukan karena ya kebetulan dengan menggambar saya bisa fokus, Mas Irfan. Gitu. Saya sambil menggambar tetap bisa fokus apa yang beliau bicarakan. Sampai suatu saat pun pernah rapat koordinasi di leasing tersebut ya. Pemimpin rapat juga mungkin jengkel dalam artian anak ini kok
Saya sedang rapat tuh dia gambar aja, dites, saya dicoba, ditanya apa yang beliau paparkan. Saya tutup gambaran dan saya jawab, justru benar jawaban saya. Apa yang beliau jelaskan, saya bisa menjelaskan ulang seperti itu. Justru yang mengikuti rapat ya kan sambil nyemil kacang itu nggak masuk. Bahkan biasanya kalau pas rapat lebih banyak yang ketiduran atau ya kan mainan gadget. Ya betul Pak Agung ya. Betul Mas Irwan. Nah, Betul. jadi ini Pak Agung sedang kita kasih challenge 15 menit ketika podcast untuk melukis sketsa wajah saya. Wah. Tapi tentunya sketsanya berbeda Pak ya hari ini, requestnya. Iya. Kan tadi katanya bisa melukis lebih ganteng dan lebih cantik. Itu entertain saya. Oke. Diusahakan lebih ganteng atau cantik dari foto asalnya. Itu kayak aplikasi Android aja. Betul Mas Iwan, betul. Oke. Nah terus kalau misalkan ini kan mau ngelukis saya lebih ganteng dari aslinya. Oke. Berarti ini penipuan massal. Lebih halusnya entertain. Oh, yang mengentertain. Oke. Gitu. Jadi kalau saya nih, Pak, ini yang perlu dipermak bagian apanya biar lebih ganteng. Biasa satu. Kalau secara umum, kebetulan kebanyakan pemesan saya kan kaum hawa. Itu satu mata tadi saya percantik. Katakanlah pakai idep yang dengkeng dan sebagainya. Ada mungkin alis yang harus dioperasi lebih cantik dan sebagainya. Ada yang hidungnya biasa, sobat alis itu disulam Pak, bukan dioperasi. Oh, apapun lah namanya. Itu nah, kalau saya laki-laki apa itu? Laki-laki biasanya kadang butuh lebih jantan. Gitu. Betul sekali. Saya dari dulu itu Pak pengen brewok Pak. Coba nanti di sketsanya brewok Pak. biar lebih garang. Begitu ya. Oke, jadi salah satunya adalah kalau wanita nanti bisa dilukis oleh Pak Agung ini dengan hidung lebih mancung dari aslinya. Jadi Anda tidak perlu operasi plastik ya dan bisa mendapatkan hidung lebih mancung di dunia nyata. Terus yang kedua tadi sulam alis ya. Sulam alis yang menghasilkan biaya sampai juta-jutaan. Di Pak Agung ini hanya ratusan ribu rupiah saja sudah bisa mendapatkan sulam alis setebel pensil apa Pak? 8B Pak. Terus kemudian lagi kalau seandainya mata bisa diri Pak ya di itu zamannya softland ya. Softland betul. Merah, kuning, hijau silakan pilih. Silakan pilih. Oke, dan tidak perlu menyakiti mata. Oke, terus dan lain sebagainya. Kalau laki-laki untuk menambah kejantanan enggak usah beli minyak. Bahkan minyak nyong-nyong sekalipun ya. Tapi Anda cukup datang ke tempatnya Pak Agung, apa Pak namanya? Artgung Rainbow ya. Saya alhamdulillah berlisensi resmi ya, Artgung Rainbow. Apa ada namanya? lisensi? Haki? Enggak sampai apa ya? NIB apa? Oh itu? Secara resmi pakai Artgung Rainbow. Beberapa orang pakai Agung Art, saya lebih simpel Artgung. Replace itu namanya. Panggilnya Agung kan daripada bolak-balik Artgung. Apa sih Pak maknanya Artgung Rainbow? Kok ada rainbow itu kenapa? Ya, pada waktu saya sering kali berpikiran future kan. Pada waktu saya mau pakai nama itu masih posisi menggambar hitam putih. Saya belum paham warna. Nah, itu beberapa orang pakai kata art kayaknya keren dah. Saya pakai art aja lah. Rainbow itu kan berwarna. Nah, pada saat menggambar hitam putih saya sudah pakai rainbow, sudah pakai warna. Alhamdulillah saat saya nyampe ke situ. Suatu nama dari doa dan sebagainya lah. Sip, mantap sekali. Jadi makna Artgung Rainbow itu bermakna adalah futuristis. Ini luar biasa sekali. Pak Agung kalau boleh tahu ini sudah kepala 4 atau kepala 5 Pak ya? Setengah abad lebih. Setengah abad lebih. Jadi bermimpi menciptakan impian yang baru, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang baru, terus kemudian menjalani profesi yang baru itu tidak harus di usia 20-30 tahunan. Akan tetapi Pak Agung ini sudah berusia setengah abad, berani melangkah. Karena beliau berpikir, saya nggak boleh berlama-lama ikut orang ya Pak ya. Betul. Jadi beliau langsung mengambil jalan pintas, pensiun dini,
Nah, dari perusahaan sebelumnya Betul. yang sudah memberikan kenyamanan. Kenyamanan. Iya, sampai lahir berapa anak itu, Pak? Ketika bekerja di situ. Alhamdulillah 3. Sudah punya 3 orang anak langsung banting setir. Dan itu dikerjakan bukan karena pandemi, Pak ya? Bukan. Jadi memang benar-benar dari pemikiran yang ekstrim, Pak itu, Pak. Saya pikir. Mungkin seperti ini juga Mas Irfan. Dalam artian kita belajar untuk mengikuti kata hati, membaca kata hati, mengikuti kata hati, diyakini dan dikerjakan. Dalam artian gini, pada waktu itu saya punya kebiasaan menggambar. Saya belum paham sekali nanti bisa laku enggak, bisa jadi profesi saya enggak. Buktinya laku kan? Dalam artian belajar tadi. Ternyata harus dijual, ternyata harus dipasarkan, ternyata harus diperkenalkan lah bahasanya, seperti itu. Ikut aja. Saya nggak pernah nanti terlalu jauh, saya nggak nyampe pikiran. Udah yang kerjakan aja. Teman aja dulu, disampaikan ke teman aja dulu. 1, 2, 1 kota, 3, mungkin profesi dan sebagainya kan itu karena perjalanan hidup. Dikerjakan yang bisa kerjakan aja, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bisa melihat dalam medsosnya Pak Agung ini ya, ini beliau melakukan cara yang saya sebut dengan marketing ekstrim ya, atau ekstrim marketing yang paling gila ini sedunia. Di mana-mana itu selalu ada. Saya sampai beberapa kali nih Pak lihat grup WA itu ya, itu selalu ini muncul lagi nih ya kan. Saya sampai dalam hati itu gini, ini orang ini gila nih banget. Ada gini Mas Irfan, ada pernah baca satu stiker ya, mungkin dianggap lucu atau apa. Beda tipis antara orang gila dan kreatif. Gimana bedanya? Kalau orang gila itu nggak punya solusi, titik. Oke, kalau orang kreatif? Kreatif punya solusi. Oke. Boleh dibolak-balik ya. Ini kayak tagline-nya itu yang sebelah itu Pak ya. Bisa dibolak-balik gini. Segila apa kreativitasmu atau sekreatif apa gilamu? Iya. Jadi saya memang mengatakan karena saya batin tadi ya, ini orang gila nih banget, promosinya itu gencar banget ini ya. Jadi itu ngalah-ngalahin ya. Orang gila. Akhirnya ketemu juga di sini. Dulu juga ada motivasi seperti ini Mas Irfan. Saya tergabung dengan komunitas pelukis Kediri. Oke. Ada berapa orang itu Pak jumlahnya? Sekitar 40-an orang. Saya berpikir gini, ini gerbong pelukis. Saya sudah mendeklarasikan diri sebagai pelukis. Kalau saya tidak belajar cepat, saya tidak layak untuk ikut dalam gerbong tersebut. Ya apa caraku ya, saya harus belajar cepat. Pada saat para pelukis senior tadi sudah masih pakai sepatu, pakai tali, saya sudah berlari tanpa sepatu. Karena harus mencapai titik di mana mereka ada di situ. Luar biasa. Ini sebuah pelajaran penting dari Pak Agung. Jika Anda termasuk seseorang yang hari ini banting setir dari pekerjaan atau profesi Anda karena pandemi, nah Pak Agung ini sudah memberikan contoh jauh-jauh hari beliau sudah mempersiapkan diri. Sebelum pandemi tiba, beliau banting setir, kemudian mempersiapkan diri bahkan berlari untuk mengejar ketertinggalan itu siap sambil lari tidak pakai sepatu. Itu pun apapun kita berangkat aja. Makanya saya sebut tadi marketingnya tuh gila nih pas Pak ya. Amin. Pokoknya manfaat barokah amin. Ya, amin. Luar biasa sekali. Ini kadang-kadang yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang. Saya pandemi ini gagal nih, di PHK nih dari pekerjaan nih, saya harus mengawali profesi baru. Ini nggak disiapkan, tapi Pak Agung justru mempersiapkan itu jauh-jauh hari, luar biasa banget. Mungkin jangan-jangan jenengan sudah tahu Pak kalau bakal ada pandemi. Ya sudah tahu. Kita bukan dewa. Mungkin gini Mas Irfan, sebagai seorang seniman, saya membiasakan diri juga untuk spontanitas. Dalam artian apa yang bisa saya kerjakan sekarang, saya kerjakan sekarang. Seperti itu. Saya kok tiba-tiba ada sebuah ide melakukan campaign gitu Pak. Jadi teman-teman dari lukis ini yang jumlahnya 40-an orang rame-rame menggambar tentang masa depan Kediri setelah pandemi. Gitu. Jadi apa yang mereka gambarkan? Mungkin kan hari ini seperti jenengan lukis di sini ya. Ini ada gumul yang masih dipager.
Ya, jadi gumul yang masih di pagar, saya harus melihat gumul ini dari kejauhan, ada pagernya kan gini, nelongso Pak. Saya sampai bikin video kemarin itu ngevlog. Saya mau masuk aja dihalau sama Satpol PP. Nggak boleh Pak, masuk nggak boleh Pak gitu ya. Jadi nelongso banget. Padahal sebelumnya saya itu biasa kan jogging di sekitar gumul gitu. Nah ini coba jenengan nanti buat campaign wajah Kediri setelah pandemi ya gitu Pak. Berarti lukisan saya juga termasuk apa ya? Suatu yang menggambarkan kondisi saat ini. Iya, kondisi kayak gini. Cuman kok anehnya gini, Pak. Kayak apa? Ini gumul di pagar, saya malah senyum. ini gimana? Mungkin satu konsep saya satu. Apa, Kediri itu kan besar. Iya. Kediri Raya. Jadi kalau bisa kita tidak terkotak-kotak. Aku orang kota, aku orang kabupaten, sebagainya. Gitu. Seorang kota bisa ke kabupaten, orang kabupaten bisa kolaborasi dengan orang kota. Itu bukan pagar, itu apa? Persatuan Indonesia ya ketiga loh, pasal ketiga tuh. Persatuan ini Pancasila ketiga. Persatuan ini. Rantai. Oke, ya semoga ini rantai pemersatu Pak ya. Itu bukan rantai penyekat. Bukan. Iya, tapi ngomong-ngomong tentang penyekatan Pak ya. Nggih. Itu kemarin kan kita lihat berita viral ya, ada penyekatan di sana sini. Itu menurut jenengan gimana Pak? Seharusnya. Nah ini kan jenengan orang seniman. Nah kalau sedang ada order melukis misalnya di Jakarta harus disekatkan gimana gitu? Kalau saya baca gini, tiap orang tuh pasti punya sisi benar masing-masing. Kalau saya punya sisi benar sendiri, pengusaha lain punya sisi benar sendiri, pemerintah pun juga sisi benar sendiri. Ya kita melakukan apa yang kita yakini benar. Kalau saya pribadi ya sebagai pelaku UMKM atau pelukis maunya ya dodolan yang rata dan sebagainya. Secara pribadi bagi saya benar, tapi bagi pemerintah kan beliau mesti punya tanggung jawab secara umum. Kalau diperbolehkan kumpul, soal konflik ya mudah untuk itulah. Gitu. Berarti Anda setuju ya dengan saling menghargai. Kembali lagi cari celah untuk tetap ikhtiar. Dengan marketing yang gila nih. Oke, Pak Agung. Nah, itu tadi. Jadi meskipun ya di era Covid seperti ini, di era pandemi seperti ini, kita harus tetap mencari celah. Karena kita seorang bisnismen. Jadi harus menciptakan momentum baru untuk bisa memperbesar kapasitas dan penghasilan kita. Selain seni lukis Pak ya, dengan menggunakan media kanvas atau pensil ya, alatnya berupa pensil atau pensil warna. Ini apa Pak kira-kira yang ditampilkan di sini ini? Kaca ini apa Pak? Kok bisa nyala begini? Kaca ini namanya ukir kaca atau grafir kaca. Jadi tekniknya bocorannya sedikit aja. Iya. Di foto di belakang. Kita contoh aja. Mana yang kalau yang terang kita gores, yang tidak terang tidak kita gores. Mungkin saya awalnya belajarnya aja siluet, karena tulisan Kediri ya. Udah yang Kediri kita gores, jadi untuk lampu kita pakai lampu LED. Itu yang digoresnya pakai apa Pak? Namanya bor tuner, mini bor atau bor tuner. Karena saya tuh orangnya suka tantangan loh ya. Suka jalan. Saya mengambil istilah seperti ini. Ada kata-kata motivasi di sebuah medsos. Belajarlah yang sulit, karena yang mudah tidak perlu dipelajari. Ini sudah jadi quotes gitu. Belajarlah yang sulit karena yang mudah tidak perlu dipelajari. Yes, luar biasa banget ini. Ini gini, seperti ini ya. Terus ini kenapa jenengan gambar sosok Pak Yai? Tadi kembali lagi ke motivasi tadi. Ini satu menggambar wajah sudah skill dewa, skill tertinggi. Ternyata seperti itu. Katakanlah membuat ukiran buah pun kalau orang bisa menggambar wajah itu juga skill tertinggi. Ini juga itu grafir. Saya ambil wajah yang fotonya blur. Ya lihat di Google ya, ini fotonya blur, tidak tajam, tidak jelas. Dan saya ambil itu. Kalau kita ngambil foto yang jelas dan selesaikan hal biasa. Ini fotonya blur, foto kuno, hanya satu-satunya di dunia tuh hanya satu ini fotonya. Blur sekali. Saya coba untuk kenali dan pakai gradasi. Tidak hanya siluet
gelap terang, saya tetap ada yang terang betul, agak terang, gelap dan sebagainya itu. Luar biasa sekali. Jadi belajar yang sulit gitu ya. Nah, itu sahabat sekalian. Jadi hari ini saya belajar banyak ya dari Pak Agung. Karena juga sudah senior saya, makanya pengalaman hidup beliau banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang positif. Terus saling belajar. Betul sekali. Pak Agung, kalau sekarang kita bicara harga Pak Agung. Nah, ini seni ini kan juga harus dihargai Pak ya. Iya, betul. Itu hasil karya seni jenengan start from berapa, kemudian paling mahal pernah dihargai berapa? Nah, ini. Iya. Biar nanti coach lover di rumah itu tidak kaget ketika mau pesen gitu loh Pak. Siap. Pertama kali saya dipesanin orang teman kerja itu tidak berupa uang. Saya pun nggak bisa berupa uang. Itu mungkin kendala beberapa pelukis. Berapa Agung? Gak iso ngarani. Akhirnya saya ngomongnya, tukokno rokok iki, ayo ngopi ayo rokok, rumangan. Itu pertama kali. Terus kedua baru saya bisa ngomong, rokok sakmene, kopi sakmene, mas sakmene. Berarti baru masuk ke nominal. Oh begitu. Mungkin antara sungkan atau gengsi itu saya nggak tahu definisinya. Jadi seharga rokok ditambah mangan, ditambah kopi, terus ditambah sewa hotel, transportasi. Ya bagus bagus bungkus kayak biasa kan. Oke. Terus alhamdulillah saya pernah kalau merasa Jakarta prestasi ya. Suatu prestasi penjualan itu satu, saya ikut kontes pelukis Indonesia. Saya ikut kontes seluruh pelukis Indonesia di seleksi untuk menggambar mobiek Buddha. Alhamdulillah saya termasuk masuk seleksi. Itu ukuran 60 kali 60 cm. Saya media kertas, pensil, dihargai 2 juta. Mantap. Satu. Kedua lagi, banyak Pak. Tapi enggak. Ini kan kita promosi yang receh Pak. Kalau nanti satu objek 2 juta Pak, ini kabur semua yang lihat. Amin aja, amin itu. Iya, amin ya. Cuman ini kita coba mulai dari yang teman-teman yang receh, ya kan. Nanti kalau yang hiunya kena, alhamdulillah gitu Pak. Ya. Jadi tertingginya pernah 2 juta. Alhamdulillah 2 juta. Kalau start formnya Pak? Start form saya 50.000. 50.000. Jadi kalau Anda ya mau pre-wedding kok pengen kan sekarang pre-wedding seringkali pakai kamera Pak ya? Iya. Dan itu sudah biasa, nggak perlu dipelajari. Iya. Kalau yang sulit ini pre-wedding pakai. Jadi maksud saya begini Pak. Jadi kalau dia mau dilukis saja kurang lebih 30 menit dia tuh nempel gini kan Pak. Ini jadi tesnya gini. Kalau kamu 36 menit aja sabar nempel sama aku, apalagi 30 tahun kan gitu Pak. Pak, by the way sudah jadi belum ini Pak? Ini sketsa wajah cepat. Saya belajar juga secara cepat, secara otodidak. Sudah jadi? Insya Allah sudah jadi. Coba bisa saya lihat. Monggo. Wah, sepanjang kita ngobrol, brewoknya tambah rokoknya. Requestnya gitu katanya. Ini kelihatan memang lebih jantan Pak ya. Entertainnya iya, ini lebih jantan ya. Wah, luar biasa sekali. Saya suka yang ini. Ini kalau seandainya dikasih taring 3 gini kan ya. Nah, ini coba dilihat. Ini jadi Wolverine. Oke. Nah, sahabat sekalian, jadi luar biasa sekali. Kalau Anda ingin di sketsa wajah seperti ini, langsung saja ke Artgong Rainbow. Ada nomor HP-nya Pak? 085 847 323 164. Alamatnya ulang lagi Pak. Ulang 085 847 323 164. Ada Instagramnya atau Facebook? Instagramnya Jasa Lukis Sketsa Jasa Lukis Kediri 3. Ada enggak 3-nya? Kenapa ada yang ketiganya Pak? Enggak tahu, semua sebab 3. Kebetulan saya anak 3. Instagram saya juga ada 3, Facebook saya ada 3, anak saya 3. Instagramnya 3. Istrinya berapa Pak? Masih satu. Panik enggak?
tetap bisa jawab. Tetap bisa jawab. Tinggal jawab aja apa angel. Oke, terima kasih Pak Agung. Semoga dengan kehadiran Anda di sini nanti semakin banyak Amin. followers dan yang ingin dilukis wajahnya. Amin. Karena ini adalah sesuatu yang unik dan menjadi suatu barang ya untuk kenang-kenangan, memori, histori ketika kita masa muda. Iya. Kan ini kalau saya dilukis kayak gini, ini masa muda Pak. Kan kalau 50 tahun lagi saya nggak mungkin kan wajahnya kayak gini. Kecuali dimudahkan. Baik, terima kasih Pak Agung sekali lagi. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga dan teman-teman komunitas pelukis Kediri. Amin. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Jangan lupa untuk senantiasa like, subscribe, komen, serta follow Instagram saya di bukancoach.id. Bagi Anda yang ingin order jasa lukis melalui Pak Agung, saya persilakan menghubungi kontak yang sudah tadi disampaikan. Sekian dari saya Mas Irfan dan Agung Purwanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.